Fabrizio Romano melaporkan bahwa ada dua opsi yang mungkin dipilih Ansu Fati jika meninggalkan Barcelona. Opsi pertama adalah bergabung dengan Tottenham. Saat ini, sudah ada kontak resmi antara Tottenham dan Barcelona untuk membahas transfer Ansu Fati. Tottenham ingin meminjam Ansu Fati selama 1 musim. Opsi kedua adalah Ansu Fati pindah ke Chelsea. Namun, belum ada pembicaraan pada tahap yang serius antara Chelsea dan Barcelona. Romelu Lukaku disebut seperti pahlawan di AS Roma, padahal dicap pengkhianat oleh Inter. Berbeda dengan di Inter dan Juventus, Lukaku justru kini disambut meriah oleh tifosi AS Roma. Seperti diberitakan sebelumnya, Roma dan Chelsea telah mencapai kata sepakat untuk transfer Lukaku. Roma akan meminjam Lukaku selama setahun. Pemain berusia 30 tahun tersebut akan mendapat gaji sebesar 7,5 juta euro di Olimpico. Sementara itu, ribuan supporter Roma menunggu kedatangan Lukaku di Bandara Ciampino. Ketika sudah mendarat, Lukaku pun disambut meriah. Segera rampungkan tes medis, Matteo Guendouzi selangkah lagi gabung Lazio. Lazio bakal mendapatkan suntikan tenaga baru jelang ditutupnya bursa transfer musim panas ini. Mereka dikabarkan tinggal selangkah lagi untuk mengangkut gelandang Matteo Guendouzi dari Marseille. Dengan kehadiran Guendouzi, diharapkan mampu mengangkat performa Lazio yang tengah terpuruk di awal musim Liga Italia. Bianco Celesti tercecer di peringkat 18 dengan mengemas 2 kali kalah dan belum pernah menang. Penyerang West Ham ini jadi alternatif pengganti Salah di Liverpool. Liverpool memang sudah menegaskan tak akan menjual Mohamed Salah pada musim panas 2023 ini. Namun hal tersebut tak menghalangi munculnya kabar bahwa mereka kini sudah mulai bergerak mencari pengganti bagi Salah. Kini muncul nama baru. Liverpool kabarnya mengincar winger West Ham, Jarrod Bowen. Kabar ini dilansir oleh Football Transfers. Bowen sendiri memang memiliki kemiripan dengan Salah. Keduanya sama-sama kidal dan beroperasi di sayap kanan. Brighton dapatkan pengganti Moises Caicedo, calon dijual mahal. Brighton sudah mendapatkan pengganti Moises Caicedo. Klub berjuluk The Seagulls tersebut belum lama ini mendatangkan Carlos Baleba dari Lille. Brighton berhasil membawa Baleba ke Premier League. Gelandang berusia 19 tahun tersebut dikontrak selama 5 tahun hingga Juni 2028 di Amex Stadium. Brighton tidak mengungkapkan biaya transfer Baleba. Namun, Fabrizio Romano menyebut kepindahan Baleba ini bernilai sekitar 30 juta euro. Mohamed Salah tinggalkan Liverpool pekan ini. Rumor transfer kepindahan Mohamed Salah sudah berkembang dalam 2 pekan terakhir. Ada tawaran gila dari Arab Saudi untuk pemain berusia 31 tahun tersebut. Al-Ittihad tertarik pada jasa Mohamed Salah. Jan Agevortov seolah memanaskan situasi transfer Mohamed Salah. Menurut informasi yang didapat pria asal Norwegia tersebut, ex-pemain AS Roma itu bakal meninggalkan Anfield pekan ini. Uang yang ditawarkan pada pemain dan klub sungguh luar biasa. David Beckham jadi inspirasi Harry Kane pindah ke Bayern Munchen. Menurut Kane, tidak mudah sebenarnya untuk berpisah dari Tottenham yang sudah dibelanya sejak dari usia junior. Apalagi, statusnya di sana sudah termasuk ke kategori legenda. Namun, pemain berusia 30 tahun itu terinspirasi dari Beckham yang pernah pindah dari Manchester United ke Real Madrid. Saya ingat dulu, David Beckham pindah dari Man United ke Real Madrid. Waktu itu, saya masih kecil, dan saya merasa luar biasa. Dia inspirasi bagi saya, katanya. Gara-gara supporter yang gak suportif, Darwin Núñez stop main medsos. Darwin Núñez sebelumnya aktif bermain di dunia maya. Ia sering mengecek akun media sosialnya dan mengikuti perkembangan terbaru di dunia sepak bola. Namun, kini Núñez mengaku sudah stop melakukan hal tersebut. Sebab, ia kenyang dengan sikap sebagian supporter Liverpool yang tak suportif pada dirinya. Saya dulu menonton jaringan media sosial. Itu membuat saya merasa buruk, ungkap Núñez. Mereka terus mengkritik saya, tapi saya tidak melihat apapun sekarang. Tidak separah dugaan awal, Rafael Varane bisa lebih cepat comeback di MU. Dalam rilis resmi Manchester United, bahwa Varane akan menepi selama beberapa pekan, tanpa menjelaskan secara detail berapa lama ia akan absen. Awalnya, Varane dikabarkan mengalami cedera yang cukup serius, sehingga ia diperkirakan akan absen sekitar beberapa pekan dari tim utama Manchester United. Namun, laporan tersebut mengklaim bahwa cedera Varane tidak separah itu, dan ia bisa pulih lebih cepat dari dugaan awal. Setelah Chalobah, Bayern juga jajaki kemungkinan angkut Gallagher dari Chelsea.
Kini ada kabar baru soal aktivitas belanja Bayern Munchen. Mereka dilaporkan mengincar satu gelandang lagi. Padahal, musim panas ini mereka sudah memboyong Konrad Laimer. Konon, mereka disebut mengincar Conor Gallagher. Kabar ini dilansir oleh Talksport. Laporan itu mengklaim Gallagher bisa saja cabut dari Chelsea. Sebab Chelsea kini penuh sesak dengan gelandang. Apalagi, mereka sebelumnya telah mendatangkan Romeo Lavia dan Moises Caicedo. Tawaran pertama ditolak, AC Milan siapkan tawaran kedua untuk Mehdi Taremi. Menurut laporan Sky Sports Italia, AC Milan langsung bergegas menyiapkan tawaran kedua untuk mengamankan jasa Taremi. Laporan itu mengklaim bahwa tawaran kedua Milan berada di angka 15 juta euro. Angka ini sebenarnya masih terpaut 5 juta euro karena Porto meminta bayaran sekitar 20 juta euro untuk sang striker. Namun, Porto dikabarkan siap mendiskusikan tawaran kedua Milan ini. Jadi, ada kans Milan bisa membungkus sang striker dengan tawaran tersebut. Arsenal coba pepet Kaoru Mitoma jelang deadline day. Menurut laporan Talksport, Mikel Arteta sangat tertarik memboyong Mitoma ke Arsenal. Winger timnas Jepang itu memang lagi naik daun di Inggris. Musim lalu, ia berhasil menunjukkan penampilan yang fantastis bersama The Seagulls. Arteta yakin, lini serang Arsenal bakal semakin tajam dengan kehadiran Mitoma. Jadi, ia meminta manajemen Arsenal untuk mencoba merekrut sang winger. Namun, laporan yang sama mengklaim bahwa kans Arsenal untuk membajak Mitoma di sisa bursa transfer kali ini relatif kecil. Chelsea bakal korbankan Mudryk demi Emil Smith Rowe. Chelsea dikabarkan siap melempar proposal tukar tambah pemain pada Arsenal. Rumor ini berasal dari laporan Daily Mail. Namun, mereka tak menyebut siapa pemain yang akan coba dikorbankan oleh Chelsea pada Arsenal. Namun, kemudian ada spekulasi terkait siapa pemain tersebut. Menurut laporan Sport Bible, bisa jadi pemain itu adalah Mikhailo Mudryk. Arsenal sendiri sebelumnya disebut sangat berminat mendatangkan Mudryk sebelum ditikung Chelsea. Mau Nicolas Tagliafico, Manchester United tidak boleh pinjam, wajib beli. Menurut laporan TC Sports, Lyon sudah menginformasikan bahwa mereka hanya mau melepaskan Tagliafico dengan status penjualan permanen. Ini disebabkan sang bek adalah bek kiri utama Lyon. Jadi, jika ia pergi, Les Gons harus mencari pengganti yang sepadan. Itulah mengapa mereka butuh uang untuk mencari pengganti bek timnas Argentina tersebut. Sehingga, ia hanya boleh pergi dengan status penjualan permanen. Ryan Gravenberch tunggu pinangan MU sebelum deadline day. Gravenberch sudah memantapkan hati untuk pindah dari Bayern Munchen di musim panas ini. Ini disebabkan ia tidak akan mendapatkan jam bermain yang reguler. Sementara ia dituntut harus bermain reguler jika ingin masuk ke skuad Belanda untuk Euro 2024 mendatang. Itulah mengapa Gravenberch ingin pindah ke Manchester United. Karena mantan pelatihnya, Erik ten Hag dilaporkan siap memberikannya kesempatan bermain reguler di MU. Penampilan mulai melempem, Lewandowski langsung kambing hitamkan taktik Barcelona. Pemain berusia 35 tahun itu tampaknya menunjukkan bahwa Blaugrana belum bermain dengan cukup banyak penyerang sejak awal pertandingan. Kemudian, Lewandowski juga menambahkan bahwa terkadang ia harus menciptakan peluang untuk dirinya sendiri karena kurangnya dukungan dari para pemain Barcelona di lapangan. Namun, setelah mencetak gol pertamanya musim ini dalam kemenangan atas Villarreal, Lewandowski akan berharap situasinya akan semakin membaik. PSG akhirnya dapatkan Randal Kolo Muani. Desakan Muani membuat Frankfurt mengambil keputusan penting. Harganya diturunkan, sehingga PSG bisa segera mengajukan tawaran baru atau yang ketiga kalinya. Sebelumnya dilaporkan, tawaran kedua PSG sebesar 80 juta euro ditolak. Frankfurt menginginkan dana penjualan Muani mencapai 100 juta euro. Namun, permintaan itu kini dikurangi. Frankfurt bersedia melepas Muani sebesar 90 juta euro. Dan harga tersebut diterima oleh PSG. Bintang muda Manchester City terjual, Cole Palmer dipastikan menuju Chelsea. Negosiasi Palmer diklaim oleh jurnalis Fabrizio Romano sudah tuntas. Pasalnya, kedua klub sudah mencapai kesepakatan soal harga. Romano melaporkan, Man City melepas bintang mudanya itu dengan harga 40 juta pound sterling. Masih ada add-on sebesar 5 juta pound sterling. Harga ini terbilang sangat mahal. Menurut catatan Transfermarkt, harga pasaran Palmer hanya berada di angka 15,5 juta pound sterling saja.
Percobaan terakhir Barcelona, rekrut Joao Felix. Menurut jurnalis Fabrizio Romano, Barcelona dalam mode serius mendatangkan Felix. Pihak klub bahkan menyebutnya sebagai operasi Joao Felix. Operasi ini sendiri hanya akan berlaku selama 48 jam ke depan, tepatnya sebelum bursa transfer musim panas 2023 benar-benar ditutup. Di dalam operasi ini, Barcelona akan mencoba mencari solusi terbaik bersama Atletico. Kabarnya, Los Rojiblancos terbuka untuk meminjamkan sang pemain. Benyamin Pavard resmi jadi rekrutan termahal Inter Milan. Inter Milan kembali memperkenalkan rekrutan anyarnya di musim panas ini. Pemain yang baru saja diresmikan adalah Benyamin Pavard. Pemain yang berposisi sebagai bek itu ditebus dari Munchen seharga 30 juta euro. Pavard jadi rekrutan termahal Inter di bursa transfer kali ini. Inter juga memberikan kontrak berdurasi panjang kepada pemain berusia 27 tahun tersebut. Pavard bakal berseragam merah suri setidaknya hingga tahun 2028. Chelsea versus AFC Wimbledon, skor 2-1. Chelsea bersusah payah untuk bisa lolos dari putaran kedua Carabao Cup. Di laga ini, Wimbledon lebih dulu membuka keunggulan. Josh Tilly mencetak gol dari titik putih. Cara yang sama dilakukan Chelsea untuk menyamakan kedudukan. Noni Madueke sukses mengonversi penalti yang diberikan untuk membuat skor jadi imbang. Gol kemenangan Chelsea baru tercipta di menit ke-72. Enzo Fernandez yang baru masuk di babak kedua, sukses menjebol gawang tim lawan.